Masih bersama Aim dalam cerita King Account at the Start. Buat kalian yang belum nonton bagian sebelumnya, silahkan ditonton dulu di bagian playlist. Dan kalau sudah, maka tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja Lego. Setelah melangsungkan pertarungan yang menyulitkan di mana Yeo diharuskan untuk bertahan selama 1 jam berhadapan dengan Kazan, salah satu dari 5 pahlawan legendaris umat manusia, pada akhirnya Yeo berhasil melakukannya. Bahkan dia juga telah mengembalikan kesadaran Kazan. Kazan yang kembali mendapatkan kesadarannya dan sedang menyesuaikan diri, tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar kembali mendapatkan kendali atas dirinya lagi. Baginya itu merupakan suatu keajaiban. Tapi ada satu hal yang dia sangat yakini, bahwa hanya ada satu orang yang bisa membuatnya berada dalam situasi sekarang, di mana orang yang bisa melakukan hal ajaib semacam itu adalah Yeo, yang sekarang sudah berdiri di hadapannya. Sedangkan Yeo sendiri masih menunjukkan rasa heran. Dalam hati dia bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Kenapa si Kazan ini kok? Sebelum keduanya melanjutkan obrolan lebih jauh, di saat itulah tiba-tiba terjadi ledakan yang cukup besar dari arah lain, menandakan bahwa pertempuran yang terjadi di dalam Ultimate Battle Planet kompetitif belum benar-benar berakhir. Malah bisa dibilang itu masih sangat awal. Yeo juga kembali mendapatkan panggilan dari Alter yang nanya apakah Yeo sedang baik-baik saja, dan suara ledakan apa yang baru saja dia dengar. Dengan cukup santai, Yeo memberitahukan kepada Alter kalau dirinya baik-baik saja, dan masalah bos yang sebelumnya dia hadapi juga telah teratasi. Mendengar hal itu, Alter pun merasa sangat lega. Sebenarnya dia tuh sangat ingin mengucapkan selamat atas kemenangan Yeo dalam menghadapi si mini boss alias Kazan. Hanya saja ini waktu yang tidak tepat bagi mereka untuk bersantai-santai ria. Ya, Alter juga sadar betul kalau ini masihlah permulaan. Yeo kemudian segera menggunakan mode elang baja, membawa Kazan bersamanya, menghindari ledakan-ledakan yang tercipta di udara yang ditembakkan oleh meriam dari pos pertahanan kedua, untuk menjauhkan diri dari medan pertarungan yang masih aktif supaya bisa ngobrol lebih enak sama Kazan. Di sisi lain ada para budak perang yang berasal dari wilayah lain, dan mereka kini juga telah menerobos jaringan persenjataan dari pos pertahanan, dan mereka kini sedang maju menuju wilayah pusat. Di arah lain ada Wang Hao yang masih memainkan perannya sebagai budak perang yang berasal dari bangsawan wilayah lain, dan terus melangsungkan pertempurannya, menghajar musuh yang terlihat dengan tinjunya. Lebih depan lagi ada Shulu yang situasinya juga serupa sama Wang Hao. Dia masih terus terlibat dalam pertempuran melawan makhluk-makhluk kiriman Big Boss dari Abyss. Walaupun beberapa dari mereka terpisah, Yeo yang masih menghubungi rekan-rekan dari buminya itu ngasih tahu kalau nantinya dia akan segera tiba di lokasi mereka cepat atau lambat. Yang paling penting ialah mereka harus bersiap-siap untuk melangsungkan pertarungan besar. Singkatnya, setelah posisi Yeo sudah sedikit kondusif, dia lanjut memulai obrolan yang sempat tertunda. Ada cukup banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Kazan. Sementara Yeo ngobrol di atas tembok pertahanan yang sudah mengalami keruntuhan, terlihat juga ada Wang Hao yang sudah kembali bergabung. Dia lagi pada podcast sama Rocky dan Tarlak, guys. Yeo memulai pertanyaannya dengan meminta penjelasan dari Kazan yang dia panggil Pak. Kenapa sang pahlawan legendaris itu bisa mengenali seseorang seperti Yeo yang berasal dari era yang sangat berbeda dengannya? Aneh sekali, bahkan di masa-masa prime-nya Kazan saja Yeo itu kan belum lahir. Kazan langsung menelusuri ingatannya karena itu sudah terjadi sangat lama. Kemudian Kazan pun mulai memberikan penjelasan. Jadi ketika dirinya masih kecil, rumahnya diserang oleh para monster. Saat itu dia yang masih sangat terlalu lemah, sama sekali tidak berdaya di hadapan para monster. Berakhir dengan kedua orang tuanya yang harus meninggal di tempat. Tapi meskipun begitu, Kazan yang tak memiliki tempat untuk bisa bersembunyi ataupun berlari, memilih untuk melawan, berdiri sambil memegang belati dengan tubuh gemetarnya di hadapan dua makhluk besar yang ujung jarinya pun tidak bisa dirinya gapai. Tentu saja saat itu Kazan berpikir kalau dia bakalan segera mati. Tapi sebelum kedua monster itu mencabik-cabik tubuh kecilnya, seberkas sinar turun dari langit. Sinar yang juga langsung menghancurkan kedua monster di hadapannya, tapi sama sekali tidak melukai Kazan. Sinar cahaya tersebut berasal dari seorang pria berambut coklat pudar, menggunakan zirah emas putih dan bertanya pada Kazan muda yang kira-kira masih belasan tahun. Dia bertanya apakah dia datang terlambat. Dibilang terlambat sih ya terlambat, tapi setidaknya Kazan masih hidup. Dan ya, itu awal dari pertemuan di antara Kazan dengan sang pahlawan legendaris, Muyu. Pahlawan legendaris tersebut dengan hangat mengulurkan tangannya kepada Kazan, dan pada akhirnya membawa bocah itu bersamanya setelah Muyu sadar jika Kazan sudah tak lagi memiliki tempat untuk pulang. Pas ngelihat Kazan, Muyu sempat teringat sama dirinya sendiri di masa lalu. Setelah itu Muyu ngajak Kazan yang udah nggak punya rumah pergi ke berbagai tempat, serta mengajarkannya berbagai keterampilan bertarung serta bertahan hidup di era yang penuh dengan kekacauan itu. Bagi Kazan, Muyu itu bukan hanya sekedar sosok penyelamat, tetapi juga seorang mentor yang memberikannya kesempatan kedua untuk bisa hidup. Dia adalah sosok pahlawan keren di hatinya. Di suatu malam, pas mereka berdua lagi istirahat sambil manggang babi,
Kazan bertanya kepada sosok yang dia panggil sebagai guru di sampingnya itu tentang bagaimanakah Muyu memulai jalannya sebagai sosok penyelamat manusia yang menaklukkan para monster. Muyu ngungkapin kalau sebenarnya dia tuh nggak punya cita-cita yang luhur kayak jadi penyelamat umat manusia gitu. Dia hanya memiliki keyakinan bahwa seseorang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan besar juga memiliki tanggung jawab yang besar pula. Karena memiliki kekuatan yang besar, pada akhirnya Muyu mulai menggunakannya untuk membantai para monster. Sama seperti Kazan, Muyu juga ngasih tahu kalau dulunya dia itu merupakan seorang yatim piatu yang tak berdaya. Jika saja dia tidak ketemu sama tanda kutip orang itu, mungkin dia sudah mati pada hari pertama ketika bumi memasuki era olisasi. Kazan yang mendengar dengan begitu seksama mulai penasaran sebenarnya siapakah yang dimaksud orang itu sama gurunya. Muyu sedikit kaget pas Kazan nanya tentang hal itu. Sebelum kemudian dia bilang dengan wajah sedikit memerah dan rasa kagum jika orang itu yang dia maksudkan bernama Bang Yeu. Bang Yeu merupakan sosok yang muncul di hadapannya seperti hembusan angin pada hari terjadinya olisasi bumi. Seseorang yang mempercayakan artefak ajaib kepadanya, mengajarinya cara untuk bertarung, dan membuatnya mengerti bahwa bahkan di tengah kiamat sekalipun, orang-orang harus terus saling mendukung dan mengatasi kesulitan bersama-sama. Hingga akhirnya Bang Yeu tiba-tiba menghilang entah kemana, seolah-olah dia tidak pernah ada di dunia. Oh, jadi orang itu namanya Yeu. Karena merasa sangat excited dan begitu penasaran sama bentukannya, Kazan minta gurunya itu bisakah dia menggambar tampilan Yeu yang sangat dikagumin sama si guru. Muyu pun langsung menolaknya tanpa memberikan alasan kenapa dan langsung nyuruh Kazan buat cepat-cepat tidur. Dan sejak hari itulah muncul satu nama lagi yang paling berpengaruh dalam pikiran Kazan, yakni Bang Yeu. Kalau mengenai Kazan yang bertarung sama Muyu dan tumbuh menjadi pahlawan yang mampu memberikan pengaruh besar kepada dunia, Kazan gak akan membahasnya secara detail. Singkatnya, yang pengen dia katakan adalah meskipun Kazan belum pernah melihat wajah Yeu secara langsung, tapi cuman dengan melihat sosok pria yang kini berdiri di hadapannya, Kazan 100% yakin kalau dia adalah si orang itu yang dimaksud sama gurunya, dan cuman dia yang pantas menyandang gelar nama Yeu. Pikir Yeu saat itu, walaupun si Kazan ini sangat tidak logis dan cuman ngandelin intuisinya doang, tapi apa yang dia sampaikan memang tak terbantahkan. Dia nggak bisa membantah kalau dia tuh dulunya memang pernah nyelamatin Muyu. Kazan mengira mungkin semua rangkaian kejadian yang terjadi merupakan petunjuk takdir. Yeu yang dulunya memberikan bimbingan kepada Muyu sekarang juga telah menyelamatkan dirinya. Ya, mungkin memang ada kehendak ilahi yang bekerja di sini, kata Kazan. Terlepas dari takdir-takdiran, Yeu tanya sebenarnya apa yang telah terjadi ketika Kazan memasuki dungeon ini waktu itu. Mendengar pertanyaan Yeu, Kazan tiba-tiba nunjukin wajah yang serius. Jadi saat itu mereka berlima alias 5 pahlawan legendaris manusia bertindak secara independen, memasuki berbagai tempat di zona Antartika untuk mendapatkan barang-barang yang penting. Sedangkan Kazan setelah dia melewati berbagai kesulitan, akhirnya dia sampai pada pertarungan melawan final boss dungeon. Hanya saja dia datang ke sana cuman untuk dikalahkan sama final boss dan bahkan malah dikendalin olehnya. Kazan sebenarnya malu menceritakan tentang hal ini. Alter yang mendengar itu juga dari komunikator langsung video call, bilang kalau Kazan itu sangat berjasa besar bagi planet ini. Setelah dia berjuang sekuat tenaga, dia telah memberikan kerusakan yang cukup besar buat bos sebelumnya, sampai akhirnya dia dikendalikan. Hal itu membuat bos memasuki hibernasi dalam waktu yang cukup panjang dan memberikan orang-orang di planet kompetitif ini waktu yang berharga untuk mempersiapkan diri dalam pertarungan yang akan datang. Satu-satunya hal yang mesti dikoreksi dari kejadian Kazan menurut Alter ialah Kazan seharusnya tidak menantang final bossnya sendirian. Jika saja dulu dia membentuk kerjasama dengan orang-orang di planet ini, mungkin tingkat kemenangannya bisa meningkat sampai 10%. Seorang diri berhadapan dengan bos tingkat planet dan berhasil memberikan luka fatal kepadanya sampai membuatnya hibernasi. Pikir Yeu, Kazan ini memang sangat layak mendapatkan gelar 5 pahlawan legendaris. Dia memiliki keberanian dan kekuatan yang mengagumkan. Sambil ngelihat ledakan-ledakan yang semakin dekat di hadapan mereka, Kazan bilang, alasan kenapa dia pergi dan bertaruh sendirian itu karena jumlah tidak ada gunanya ketika berhadapan dengan bos yang mengerikan itu. Kazan sendiri dikendalikan oleh kekuatan negatif lawan ketika dia berada dalam keadaan benar-benar putus asa. Saat-saat dimana kekuatan, kemauan, mental, serta fisiknya telah diruntuhkan lebih dulu. Dan kini setelah dia melihat Yeu di sana, Kazan bisa melihat adanya secercah harapan. Keberadaan Yeu yang luar biasa itu cuma sekedar secercah harapan ya. Yin Huan sampai nanya, emangnya seberapa menakutkan sih bos yang ada di sana? Dibilang menakutkan, ya memang sangat menakutkan. Setelah merasakannya sendiri, Kazan bisa bilang kalau kekuatan bos itu berada di luar pemahamannya. Dan baru pertama kali dirinya rasakan selama hidup di dunia. Tampilan luarnya hanya sekedar penyamaran, karena wujud aslinya yang sebenarnya merupakan sosok dewa kuno. Yeu terlihat nggak terkejut setelah mendengarnya, karena dari awal dia sudah mengira kalau ada sosok dewa kuno yang terlibat di sana.
Bayang-bayang dewa kuno kini telah kembali. Tetapi kali ini Bang Yew sedang tidak berada dalam kondisi di mana dirinya memiliki kekuatan penuh. Sebagai seorang kolektor dewa kuno, apakah ini saatnya buat menambah jumlah koleksinya? Dewa kuno ya? Sempurna. Satu lagi yang bisa kutaklukan, kata Yew. Tapi di dalam pikirannya sambil sedikit tersenyum. Melihat Yew yang bersikap kayak gitu, tentu saja Kazan malah merasa heran. Kenapa Yew ini malah tertawa? Seakan-akan dirinya menganggap kalau dewa kuno itu bukanlah apa-apa baginya. Di arah lain, setelah mendengar tentang keberadaan dewa kuno yang terdapat di sana, tubuh Cynthia nampak gemetar. Melihat itu, Yew langsung tanya, apakah sebelum ini cewek kelinci itu juga pernah bertemu dengan sosok dewa kuno? Dan ya, Cynthia pun membenarkannya. Dia tidak hanya melihat dewa kuno dengan mata dan kepalanya sendiri, tapi dia juga telah menyaksikan entitas mengerikan tersebut menghancurkan rumahnya dan melenyapkan dunia yang dirinya tinggali. Itu menjadi alasan kenapa dia merasa sangat takut setelah kembali mendengar nama dewa kuno dari mulut Kazan. Sementara Yew terkejut pas tahu ada dewa kuno lain di tempat tinggalnya Cynthia, tiba-tiba saja terjadi ledakan yang bertambah besar. Kalau dilihat-lihat, ledakan-ledakan besar itu berasal dari pos pertahanan kedua. Wang Hao yang sedang berada di tengah medan pertempuran dan ninju para makhluk-makhluk mekanik yang berjaga di sana ngerasa kalau kekuatan tembakan yang datang dari tembok pertahanan kedua itu sangat dahsyat, dan pihaknya budak perang dari wilayah lain nggak bisa melewati pos pertahanan kedua tersebut. Begitu pula dengan Shulu yang mendapati jika kekuatan serangan musuh telah meningkat secara drastis, sampai-sampai perisai sihir es miliknya yang telah diperkuat tak mampu menahan setiap tembakan yang berasal dari meriam pertahanan. Lanjut mulai melakukan pergerakan, tim Yew juga maju ke depan sambil terus menghindari setiap tembakan yang datang. Karena sulit untuk bisa menerobos dengan situasi seperti itu, Yew tanya kepada Alter apakah dia bisa memberikan dukungan melalui jalur udara agar para petarungnya yang bergerak di darat bisa maju. Sayangnya Alter nggak bisa memberikan dukungan karena kekuatan tembakan yang dilepaskan sama musuh terlalu terkonsentrasi. Dan saat ini hampir seluruh sumber daya yang terdapat di dalam kapal induk digunakan untuk pertahanan dan penghindaran. Jika dia mengalokasikan sumber daya dan komputasi secara gegabah, maka kemungkinan besar itu akan menyebabkan kekalahan mutlak bagi pihaknya. Alter juga minta maaf karena jalur udaranya diblokir, maka tim Yew harus menerobos masuk sendiri dengan kemampuan mereka. Ya, kalau udah gitu sih, mau gimana lagi? Di depan tembok pertahanan pos kedua, kita akan diperlihatkan dengan para budak perang yang tumbang setelah mereka pada terkena serangan tembakan. Serangan tersebut sangat berbahaya dan telah menumbangkan banyak nyawa. Sedangkan budak perang yang masih bertahan juga nampaknya telah putus asa, berpikir kalau mereka kayaknya bakalan mati juga di sana. Tapi di tengah-tengah itu semua, ketika melihat ke arah langit, mereka menyaksikan cahaya seperti bintang yang terbang mendekat ke arah tembok pertahanan. Dan mereka sadar jika itu merupakan sebuah pesawat tempur milik budak perang pihak lain dan menganggapnya sudah gila karena pesawat tersebut malah menerobos langsung ke arah rentetan tembakan-tembakan berasal. Dan ya, itu adalah elang baja Yew yang ketika posisinya semakin dekat sama tembok, dia langsung menerima banyak tembakan. Tapi elang baja menghindari semuanya dengan manuver udara, berputar, menghindar tanpa memperlambat laju dari penerbangannya. Sadar serangan tembakan sama sekali nggak memberikan dampak buat Bang MC, musuh melepaskan serangan sinar jaring yang digunakan untuk menangkap elang baja dan mengunci pergerakannya. Karena tak lagi memiliki ruang gerak untuk bisa bermanuver, Yew langsung mengalihkan diri ke bentuk normal. Sebelum kemudian aktifin akun mouse-nya, ukuran tubuhnya yang lebih kecil memungkinkannya untuk bisa meloloskan diri dari jaring sinar emas musuh. Ketika posisi lebih dekat sama tembok, Yew ngelihat terdapat sebuah core tersembunyi yang memancarkan sinar kemerahan. Dan gak pakai lama, Yew langsung terbang menuju benda tersebut. Tapi sebelum itu, Yew harus ngurusin beberapa tembakan dulu yang menargetkannya dan terus mengejar dari belakang. Untuk meredamnya, dia menggunakan sedikit trik. Turun dari ketinggian dengan kecepatan tinggi ke arah tembok, lalu sedikit melakukan penghindaran supaya tembakan-tembakan tersebut saling beradu satu sama lain. Tepat di hadapan core tembok pertahanan, Yew menggunakan skill kontrol mekanis dari akun mouse-nya, membentuk energi listrik di tangannya kayak Chidori, lalu meletakkannya di atas core. Dan ya, Yew menggunakan kontrol mekanisnya untuk merebut kendali atas pos pertahanan kedua, mengutak-atik sistem yang berjalan di sana. Setelah melakukan sedikit perlawanan, pada akhirnya Yew berhasil melakukannya. Dia telah mengubah agar core yang bentuknya kayak diamond metal dan menyimpan kecerdasan buatan itu buat nurut sama dia. Yew nyuruh core tersebut buat mengalihkan persenjataan yang sebelumnya diarahkan kepada para budak perang untuk diluncurkan secara besar-besaran kepada para monster yang merangkak keluar dari Abyss. Setelah menerima perintah barunya, core dari tembok pos pertahanan kedua langsung mengarahkan tembakan meriam-meriamnya terarahkan pada para monster-monster yang muncul dari jurang, makhluk-makhluk kematian yang dikirim sama si dewa kuno.
Di sisi lain, para budak perang yang tengah menembus pos pertahanan kedua malah pada kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Karena tiba-tiba saja sistem di pos pertahanan kedua berhenti melakukan penyerangan kepada mereka dan balik menyerang para monster. Wang Hao yang juga ada di sekitar sana sangat yakin pasti itu Yeu. Karena hanya dialah orang yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa seperti ini, membalikan situasi sulit dalam waktu yang sangat singkat. Budak perang dari wilayah lain yang dibawa sama Wang Hao bertanya, "Siapa Yeu?" Tapi kata Wang Hao, sekarang itu bukan waktunya menjelaskan obrolan kosong. Karena sekarang adalah waktunya untuk melancarkan serangan balik. Jadi mereka mesti bergerak maju secepat mungkin sebelum diduluin sama para budak perang dari wilayah lain. Setelah melihat aksi Yeu, Kazan berpikir kalau Yeu itu memang hebat dan mungkin Muyu sudah terlalu meremehkannya. Karena Yeu itu lebih hebat dari yang diceritain sama Muyu. Contohnya sekarang, bisa-bisanya Yeu mengambil alih kembali sistem dari pos pertahanan yang sebelumnya telah diambil alih sama kekuatan dewa kuno dengan begitu satset. Bukan cuma kekuatan, tapi skill-skill unik yang Yeu miliki begitu menakutkan. Kazan di sini juga pengen memberikan kontribusi. Dia nggak mau mencoreng gelar 5 pahlawan yang diberikan kepadanya. Energi kebiruan dikumpulin sama Kazan di tangannya, membentuknya seperti bola Rasengan yang terus berotasi. Namun ketika terlepaskan, bola-bola energi itu dipecah menjadi beberapa bagian sehingga dia bisa melepaskan serangannya kepada target monster yang berada di titik yang berbeda. Setelah tembakan dari tembok pertahanan menghilang, para budak perang bisa maju dengan lebih lancar. Meskipun demikian, masih terdapat para monster yang harus mereka lawan terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya. Sementara mereka yang ada di darat terlibat dalam pertarungan melawan para monster. Di arah lain di udara ada Yeu yang naik pesawatnya. Di sana ada juga Yin Huan yang tanya apa yang pengen Yeu lakukan selanjutnya. Yin Huan yakin kalau Yeu pasti sudah membuat rencana sendiri kan? Dan tentu saja untuk selanjutnya tujuannya ialah merebut kembali semua pos-pos pertahanan dan kemudian melemparkan semua senjata yang ada tepat kepada si dewa kuno yang bersembunyi di dalam jurang. Meriam-meriam pertahanan kini sudah teralihkan dan para pahlawan menyerbu maju secara berdampingan. Semua pasukan berkumpul ke arah yang sama. Lalu, apakah Yeu mampu memimpin pasukannya untuk merobek tabir kegelapan sang dewa kuno? Untuk mengetahuinya, saksikan terus kelanjutannya.